Maka di situ Anda punya prinsip, harus ditanamkan prinsip Anda. Anda harus mewarnai orang-orang yang tidak baik. Jangan sampai Anda diwarnai dengan orang-orang yang tidak baik. Mewarnai, harus mewarnai. Stempel dalam kepala kita itu stempel kebaikan untuk mewarnai kebaikan. Kalau tidak, lebih baik menjauh. Bahkan pun nasihatnya si Abdul Qadir Jilani itu, kalau Anda tidak mampu untuk mendekati mereka, jauhi mereka. Supaya apa? Supaya hati Anda tidak sama dengan, tidak bisa menyerupai mereka. Jangan sampai Anda diwarnai. Wa minal ghaflah, nah ini dari ghaflah, ayyakra al-'abdu al-Qur'an al-Karima aw yasma'ahu fala yatadabbaru wa la yatafahhamu ma'anihi wa la yakifu 'inda awamirihi wa zawajihi wa mawa'idihi wa kadzalika ahaditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kalamus salafus salih ridwanu alaihim. Jadi ghaflah yaitu seorang hamba ayyakra al-'abdu al-Qur'ana. Qiraatul 'abdu ini ayyakra, ini bisa dikatakan masdar sharih. Ayyakra al-'abdu al-Qur'ana al-Karima aw yasma'u. Aw qiraatul 'abdi al-Qur'ana al-Karima aw sima'ahu fala yatadabbar. Jadi seorang hamba, seseorang yang membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, fala yatadabbaruhu, maka dia tidak yatadabbar. Yatadabbar artinya tadabbaru yatadabbar, dalam bahasa artinya tafakkaru yatafakkar. Yatadabbar artinya yatafakkar. La yatadabbar artinya la yatafakkar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, di sini wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina 'adzabannar. Dan memang tafakkur, tadabbar di dalam Al-Quran dianjurkan. Ada yang tadabbar di dalam Al-Quran itu ada 4. Kada saya cari, ada 4 ayat di dalam Al-Quran. Ada di surat Muhammad, ada di surat Shaf, ada di surat Al-Mu'minun, ada di surat An-Nisa. Di dalam surat Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala yatafakkaruna al-Qur'an, afala yatadakkaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak memikirkan isi kandungan dalam Al-Quran? Tadabbar, artinya tadabbar yaitu ihdarul qalbi litarkisi ma'anil Quran. Jadi menghadirkan hati kita di saat kita membaca Al-Quran, dihadirkan hati kita memikirkan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. Apa isyarat-isyarat yang akan mengisyaratkan kita? Apa ayat-ayat Allah yang menasihati kepada kita? Apa ayat-ayat Allah yang menegur kita? Nah, kita renungkan, kita pikirkan. Maka di situ ada ayat-ayat al-kauniyah, yatafakkaruna bi ayatil kauniyah. Di situ kita dianjurkan untuk memikirkan ayat-ayat kauniyah, yaitu alam yang diciptakan oleh Allah. Kita renungkan, kita pikirkan, disitulah untuk menambah keimanan kita. Jadi tadabbur itu faedahnya ziyadatul iman, ziyadatul taqwa, ziyadatul al-a'malus sholihan. Yudzakkiruna li'an a'mala sholihan aktsar wal aktsar. Jadi untuk mengingatkan kita,
yaitu supaya kita beramal kebaikan banyak dan lebih banyak, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kebaikan kita. Nah, di sini gunanya tadabbur fi ma'anil Al-Quran. Jadi al-ghaflah, penyebab ghaflah yaitu seorang yang membaca Al-Quran tapi tidak merenungkan isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Kalau dia merenungkan dan memikirkan isi kandungan daripada Al-Quran, di situ akan ziyadatul iman, akan menambah keimanan kita kepada Allah. Maka di situ dianjurkan. Jadi baca Quran, memang baca Quran hatta yatamatta lahu sawab. Hatta orang membaca Quran teratak-teratak tapi mendapatkan pahala. Tapi untuk lebih banyaknya pahala, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka kita dianjurkan membaca Al-Quran dengan tadabbur fi ma'anihi, yaitu tadabbur, berfikir tentang arti daripada kandungan isi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ada merupakan nurun, hudan wa nur lil muttaqin. Al-Quran ada merupakan cahaya dan hidayah bagi orang-orang yang muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nyata sudah. Nyata hudan lil muttaqin. Jadi untuk itu kita belajar baca Quran dengan tafsirnya pakai terjemahan nggak apa-apa. Yang penting kita tahu isi daripada kandungan Al-Quran. Ada yang tafsir besar itu ada tafsir inspirasi, bagus itu. Tafsir inspirasi. Jadi di saat Anda membaca Al-Quran, baca tafsir itu ada memberikan inspirasi, memberikan renungan, motivasi terhadap kita. Ada namanya tafsir inspirasi. Saya akan dapat hadiah, saya dikirim sama teman saya. Pengarangnya itu teman saya dari Sumatera. Waktu ada pertemuan konsul itu, pertemuan alumni yang sama dengan alumni, hanya dia bilang, oh ini ada hadiah buat buat teman-teman kita. Jadi saya catat nama saya, dikirim, saya datang. Alhamdulillah. Ada tafsir syamil, ada asbabun nuzulnya, ada terjemahan bahasa Indonesia. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Yang penting paham.